Semoga kalian terhibur dengan episode-episode kita sebelumnya ya. Ya pastilah, pasti nggak mungkin enggak. Nggak mungkin Itu udah jaminan. Jaminan, ada guarantee. Itu udah jaminan. Uang kembali. Uang kembali. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Vaksinasi. Yeah. Pengalaman tentang vaksinasi di COVID-19. Yeah, COVID-19. benar. Atau bikin video kayak kita juga, tapi kayaknya bakal kalah lucu. Seneng banget gue, gila. Dapat kayak lega, tau gak lu? Ternyata itu plot twist ya. Iya, ada plot twistnya. Jadi Ngobrol asik dan berisik bersama Laudeng dan Yeri. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Oh, cobalah tinggalkan sejenak anganmu, esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Iya. Selamat datang di Lawyer Show bersama gua, Laudeng dan Yeri. Semoga kalian terhibur dengan episode-episode kita sebelumnya ya. Ya pastilah, pasti nggak mungkin enggak. Itu udah jaminan. Jaminan, ada guarantee. Itu udah jaminan. Uang kembali. Uang kembali. Emang ini ada uangnya? Nggak ada. Jadi semoga kita berharap teman-teman masih tetap sehat-sehat selalu ya. Amin. Kalaupun ada yang terkena COVID ya, kita harap segera sembuh ataupun mungkin sudah sembuh ya. Iya dong. Harus Jadi COVID itu ternyata yang gue denger infonya itu nggak perlu pembuktiannya, nggak perlu PCR. Oh ya, terakhir Kalau ya. yang ini apa? Kalau yang ringan. Ringan. Jadi cukup 10 10 hari lu istirahat isoman. isolasi. Selesai, pasti virus udah mati. Iya, gitu kan. benar. Jadi mudah-mudahan ini hari ke-10 kalian buat yang lagi kena. Oh, iya, benar, Jadi benar. ini hari terakhir bisa kumpul lagi bareng keluarga. Gue baru kepikiran ngomong soal bilang virus. Harusnya lagunya aku nggak mau menjadi lagu dari kakak-kakak kita dari Slang ya. Harusnya itu virus Iya, judulnya. benar ya. Benar, gue udah. Virus ya judulnya. Virus judulnya. Wow. Oke. Nah, Oke. di episode kali ini kita mau bahas apa nih, Yer? Esok kan masih ada. Iya, sama kayak lagu ya. Iya. Nyambung tuh, gimana? Gimana bridgingnya coba dong. Oh, gua lagi ya? Gua nggak bisa bridging. Nggak, esok kan masih ada. Karena kan kita selalu berpikir bahwa kita besok bakal masih makan gak sih? Itu kalau kita musisi ya. Kalau kantoran kan kayaknya nggak mikir ke situ ya. Iya. Cuman bakal berpikir kayak besok kita masih ada nggak sih? Yes. Masih hidup nggak sih? Yes. Apalagi di tengah pandemi ini. Wow. Iya kan? Kita nggak pernah tahu apakah besok kita terkena COVID atau enggak. Iya, benar. Iya. Makanya vaksin. Makanya vaksin itu. Itu jembatannya ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Vaksinasi. Iya. Pengalaman tentang vaksinasi di COVID-19. Iya, COVID-19. Vaksinasi. Vaksinasi. Nice ya, nice. Pakai V. Jadi ngomong-ngomong soal vaksin ini mungkin teman-teman di rumah udah ada yang udah vaksin atau mungkin ada juga yang belum, karena kan kemarin awal-awal itu katanya untuk mendaftar vaksin itu susah ya. Iya ya. Katanya kayak gue sih nggak tahu ya. Beda-beda setiap daerah tuh, setiap penyelenggara beda-beda. Iya benar. Kayaknya ini ya, kayaknya pemerintah bekerja sama dengan swasta juga ya. Ya, jadi ada yang emang gampang prosesnya, ada yang agak susah. Iya benar. Ada Nggak, yang susah. nggak susah. Ada yang susah banget. Gak ribet kok, gak ribet. Tapi capek aja nunggu. Nggak, kalau gue sih menurut gue patokannya Jakarta aja. Maksud gue kalau Jakarta sudah oke, ya mungkin di bawahnya mungkin akan lebih baik lah. Mungkin tetap masih susah tapi bisa better. Cuman kalau misalnya kalau Jakarta aja kita masih ribet, apalagi daerah gitu, ya nggak sih? Ini kayaknya vaksin paling ribet nggak sih? Maksudnya kan dulu pas bayi pasti semua vaksin kan? Vaksin, BCG, Polio. ya. Terus dulu sempet nggak sih ada masa-masanya ini pas lagi heboh-hebohnya kaki gajah? Nah, gua nggak tahu. Lu nggak ada ya? Nggak ada ya? Di Depok doang ya. Sarangnya nyamuk kaki gajah ya? Gua nggak Pada ada. jorok-jorok. Tapi enggak, kalau kaki gajah tuh bukan vaksin, minum obat.
Oh, tapi semua harus Jadi minum? tiga butir apa gitu, jadi ada obatnya macam-macam gitu. Dikasih obat masing-masing per kepala keluarga. Oh, gitu. Gua Minum kayaknya enggak obat. deh. Itu lu Kaki kelas gajah berapa? waktu itu booming. Lu kelas berapa? SMA kali ya, gue lupa juga sih sejujurnya. Cuma maksudnya ini tuh sebenarnya bukan pertama kalinya kita menghadapi wabah, ya dong. Oke, ya. Bukan pertama kalinya, tapi mungkin kali ini karena banyak Kan satu dunia juga. satu dunia, terus banyak mulut yang ikut. Iya. Jadi ada yang menggaungkan negatif, ada yang menggaungkan positif. Jadi akhirnya ada banyak kubu. Iya, iya. Banyak kubu. Banyak yang juga masih takut atau ragu untuk vaksinnya. Bahkan nggak percaya. Iya, di luar keribetannya, Mm-mm. orang juga ada yang memang takut ya atau nggak percaya, bahkan nggak Yes, percaya yes, sama yes, yes, virusnya kan masih Iya, ada tuh. Iya. Gitu. Nah, yang kita membahas adalah vaksinasi. Ini mungkin sekalian berbagi pengalaman juga buat teman-teman yang belum vaksin, atau mungkin yang kalau sudah vaksin boleh ikut berbagi pengalamannya di komen di bawah. Di kolom komen. Benar. Atau bikin video kayak kita juga, tapi kayaknya bakal kalah lucu. Yakin tuh ya, yakin tuh ya. Lah kita kan udah maksimal. Kecuali yang bikin Om Komen Om. gitu. Itu kita sih tikus-tikus. Iya. Kita udah paling maksimal nih. Ya udah, nah. Maksimal. Marimar. Marimar. Gak tau lagi gue. Gak masuk, sorry. Gue umurnya gak ada umurnya di situ. Iya. Itu apa sih? Ada telenovela. Oh, gue sih nontonnya Enggak, itu udah HBO 2000-an gue. awal. Gue udah HBO. Maksudnya nyokap lu nggak nonton. Gak tau, Itu, udah. tadi. Ya, oke, jadi, nah pengalaman lu vaksin gimana? Lu udah vaksin belum? Nah, pertanyaannya. Wah, tenang. Gua udah clear and clean. Oh, Tapi merek baru dong. tapi baru sekali gua vaksin. Ah, kenapa? Oh, berarti belum ya? Lu masih nunggu ya? Ini jatuhnya belum ya kalau sekali vaksin ya? Apa setengah? Setengah. half vaksin. Iya. Jadi gua tuh udah vaksin pertama, Apa vaksin lu pertama? Sinovac. Sinovac. Yang dibantu oleh pemerintah. Oke. Dibantu oleh pemerintah. Jadi gua vaksin di daerah Durensawit. Durensawit, Jakarta Timur ya? Jakarta, East Jakarta. Waktu itu tuh hari apa ya? Vaksin pertama tuh gue lupa hari apa pokoknya. Tanggal 30 Juni. Hari Rabu. Iya. Sorry teman-teman, kebetulan kita vaksin pertamanya bareng ya. Iya. Kita vaksin pertamanya bareng. Ntar gue cerita sama juga lagi. Dan semua berjalan dengan lancar ya. Lancar banget. Kita berdua kurang lancar karena darah kita lumayan tinggi. Oh, gue lancar gue. Gue langsung loh. Nah, mungkin Maksudnya iya, tapi kan itu tinggi kan jatuhnya. Iya, tapi enggak. Ya dibilang lancar-lancar aja sih. Iya. Lu cek berapa kali? Enggak, kalau yang lancar yang normal dong darahnya. Maksudnya kita tetap ada, wah tinggi nih mas, gitu lah. Gue sih enggak. Dia Jadi cuma, lu? kalau gue susah cuma bilang gini. Oh, mas darah tinggi ya? Gitu doang. Oh iya mbak, saya memang ada riwayat, gue bilang gitu. Gue pikir kan, ya udah tenang dulu, tunggu dulu gitu kan, biasa gitu kan kalau darah tinggi. Enggak, langsung ditulis. Gue belum tahu tuh berapa ditulis. Ya udah nih, vaksin sebelah sana. Wah, pas gue lihat gampang ya. 177. Gua waktu itu, Gue jadi lancar. iya gua tuh 100 awal 184. Diulang sama bapak-bapak dari TNI. Iya. Waktu itu kan yang iniin TNI kan. Terus iya, tenang dulu, santai. Akhirnya turun jadi 164. Oke. Yang adalah itu tetap tinggi. Tetap tinggi, sebenarnya. benar. Cuma itu lewat tuh. Vaksin pertama aman. Kita berempat waktu itu Gue ya. berempat, ya. Berempat. Nah, vaksin kedua ini nih. Ah, ada bro. Vaksin kedua. Kayak Bimbo ya. Kayak lagu-lagu Bimbo. Ada anak bertanya pada bapaknya. Kayak gitu tadi nada-nada lu. Vaksin kedua. Kenapa tuh? Gue berdua sama ada seseorang namanya Kerry. Siapa tuh? Ada dia sejenis umbi-umbian. Dari keluarga wortel. Gue juga dong. Gue wortel dong. Ya, Bokap nyokap gue nonton lu. nggak apa-apa. Om tante sih. Wortel. Jadi vaksin kedua gue bersama Kerry Nah. yang adalah adiknya Peterson Laudeng. Kita karena dari vaksin pertama ada suratnya kan? Iya. Balik lagi vaksin tanggal 29. Berarti sebulan. Sebulan lah pokoknya. Di tempatnya nggak usah disebutin ya. Beda ya, tapi tempatnya beda. Iya kan, pokoknya di surat itu ada tuh tempatnya, set. Iya. Kita datang. 29 Juli kita berdua datang, set. Wah itu. Tuh, lu datang jam berapa? Kita berdua datang gua hampir jam 8. Kerry itu jam 7. Jam 7-an lah. Iya. Udah kita datang, panitia cuma 2, dikerumunin
puluhan orang. Cowok, cewek? Cewek, ibu-ibu, 2 panitianya. Oh, ibu-ibu? Waduh. Dikerumunin. Jadi sebenarnya agak apa ya, paradoks ya. Jadi lu mau sehat tapi lu berkerumun, yang sakit juga. Iya, benar-benar. Dan nyari sakit juga akhirnya. Dan itu jadi banyak isu kan, maksudnya diomongin Iya. kayak lu kadang ada yang udah pernah ada kasus gitu kan, kayak kenanya emang di pas Iya, vaksin gitu. takutnya ngebentuk klaster baru, Iya. klaster vaksin malah kan. Iya. Aneh banget ya, paradoks banget ya vaksin buat sembuh tapi malah ada klaster baru. Jadi benar. itu tuh tanggal 29 Juli tuh di daerah tersebut lah kerumunan. Wah, udah sampai pas sudah ada nada tinggi, udah nggak beres nih. Nada tinggi itu gimana maksudnya ya? Nadanya tinggi gitu Oh, kayak, udah emosi. semua jaga jarak. Udah tuh, udah. Nah. Kita berdua mundur aja tuh. Abis itu gue nggak lama tanya ke petugasnya yang emang lagi petugas pendaftarannya. Gue tanya, Mas kalau yang ini tuh di mana ya? Oh kalau yang ini mah tempatnya beda. Lah. Terus kenapa mesti ditulis di situ? Kenapa? Jadi kita berdua terlambat akhirnya. Jadi kita ke tempat yang pertama dan udah penuh kuotanya. Oke. Udah penuh karena sehari itu kuotanya buat yang umum itu cuma 120. Wow, dikit sekali ya. Itu mah satu sekolah juga nggak nyampe tuh. Iya. Dari total tuh sebenarnya mungkin sekitar 540 ya. Sekitar 540 cuma dibagi. Jadi yang buat umum tuh 120, sisanya tuh yang pertama kali kita datang Lansia. kita nggak tahu lah tuh buat siapa. Oh. Udah akhirnya besok datang lagi ya. Lebih pagi lagi pas kita nanya emang jam berapa paginya itu. Ya terakhir sih yang ngantri dari jam 5, antriannya nomor 40. Dari jam 5 pendaftaran baru buka jam 6. Akhirnya besoknya datang kita berdua, gue sama Kerry itu datang jam 5. gue jam 5.20 lah, Kerry jam 5.10, 5.15. Itu antrian udah panjang. Pas ngantri udah lama-lama segala macem, gue urutan 44. Oh, tapi akhirnya dapat untuk Dapat antrian, dapat. Nah, lu dapat antriannya di jam berapa? Kan lu jam 5.20 tuh. Setengah 7 kali ya? Jam 7. 1,5 jaman. Jam 7. Berarti 2 jam. 2 jam. Kan setengah 6. Iya lah, setengah 6. Kayak nggak bisa ngitung. Iya, pokoknya setengah 6 lebih lah. Ya, Setengah 6 lebih. kurang dong. Ya udah 1,5 jaman lah. Iya, 1,5 jam. Dapat antrian kan, wih udah aman nih. Soalnya akhirnya ya lu tahu sendiri kan habis itu chaos juga. Iya, Semua iya, pada pakai urat semua kan. Oh, Udah iya sih. ada yang baru datang jam 7, ada yang baru datang setengah 8. Ya. Iya. Kita datang jam 5 nih, mohon maaf warga-warga Jadi setempat. akhirnya ditutup nggak? Yang ketika udah habis ditutup nggak? Disuruh tutup cuma ya nggak bisa. Karena? Orang tetap masuk. Oh. Udah dibilangin ditutup ya pagernya, soalnya udah Nah. kuotanya udah penuh, tetap ada yang masuk, ada yang wah. Ya, udah kayak- Akhirnya ya udah tetap ya Indonesia being Indonesia ya, udah dibilang penuh, Masih tapi ya? nggak percaya, Ya. kuota penuh, nggak percaya mesti nanya tetap ke petugas. Iya. Bu, ini saya mau vaksin, udah penuh bu kuotanya. Nah, tetap kan jadi Iya, dua kali kerja. Iya. Itu yang bikin lama tuh. Dan jadi rame ya. Jadi rame, jadi numpuk. Benar. Akhirnya udah ya dengan segala kekeosannya, tapi nggak parah-parah banget, cuma ya Oke. lumayan hektik lah. Iya. Udah kita nunggu segala macam, udahlah waktu kita vaksin. Tadi pas lu habis dapat kartu perasaan lu gimana? Wah gila, gue kayak abis kelulusan SMA tau nggak? Abis kelulusan SMA, gue seneng banget. Gila dari jam 5 pagi gue ngantri, 5 pagi. Akhirnya Akhirnya gue dapet. hore. Nadanya rendah soalnya. Hore. Terus lu nunggu. Ore, kayak Iwan Fals. Terus akhirnya lu seneng banget. Seneng banget gue gila, dapat kayak lega tau nggak lu? Kayak lega banget, lega. Tapi gue ternyata apa ya? Itu bukan pertandingan sesungguhnya. Asik. Ternyata itu plot twist ya. Iya, ada plot twistnya. Jadi udah seneng nih kan, wah udah aman nih gue pulang. Udah Gue dapet sertifikat, gue bisa Sedap. pamer ke dunia kalau gue udah Oh. vaksin. Yeri adalah. Lu bisa keluar negeri. Wow, gue udah bisa berkomunikasi sama Bill Gates. Itu konspirasi. Iya. Udah nih, dipanggil, set, gue masuk. Nah. Gue masuk, si Kerry udah duluan, terus gue akhirnya di tensi. Ya, sebelum divaksin harus ditensi dulu. Iya, sebelum divaksin tuh mesti tensi dulu. Jadi udah ditensi, set. Tiba-tiba darah gua
Tebak dong, tebak. Tulis di bawah sini, tebak. Kan nanti mau jawab. Sampai ditembak. Darah gua adalah normalnya berapa dulu deh? 120 per 80. 120 per 80. Darah gua adalah Weh. 180 per 126. Penyakitan. Aduh, gila loh, gua sampai kaget kok. Penyakitan. Ini kan harusnya penyakit yang dialami gua 30 tahun mendatang kan? Enggak lah, 10 tahun. Gila loh, 180. 180 per 126. Oke. Itu harusnya kepala udah sakit kan? Iya nggak sih? Sebenarnya kalau yang lu nggak, ini gua nggak tahu ya, cuman yang gua tahu, maksudnya gua nggak tahu detail, cuman yang gua tahu itu kalau memang darah lu normal 120 per 80, lu 140 tuh atau 150 udah pusing. Okay. Cuman kalau untuk lu yang darah tinggi kayak gua, 150 itu adalah standar. Standar. Iya, udah tuh. Wah, Mas tinggi banget, Mas. Mas istirahat dulu deh, 10 menit katanya. Tenangin dulu, minum air putih, bla bla bla. Akhirnya udah gue istirahat dulu. Lu pindah ke bangku lain? Iya, gue pindah ke bangku lain. Gue istirahat dulu, gue minum segala macam, gue duduk, gue nunggu 10 menit, gue datang lagi. Mbak, iya Mas? Iya, iya Mas? Saya tadi! Kalau lupa, baru 10 menit. Nggak mungkin udah banyak orang, tapi 10 menit paling 2-3 orang ya. Terus gue duduk di situ kan deket kan. Kok bisa? Iya. Gue pandang-pandangan sama dia. Asik. Gila. Ya saya yang tadi mbak. Oh iya. Mau ini lagi ya tensi? Iya, saya mau tensi. Sok diinin. Waduh mas, masih tinggi lagi nih mas. 180 masih mas. Waduh. Ya udah akhirnya Tadi 186. Enggak, tadi 180 per 126. Ya, yang kedua? Sekarang 180, ya pernya gue lupa lah. Pokoknya ya sama-sama juga kayaknya. Akhirnya dioper ke susternya yang dokternya dioper. Iya nih kalau udah kayak gitu oper aja ke saya. Udah 2 kali kan, udah 2 kali tensi. Terus iya mas, jadi mas nih tinggi banget nih darahnya, tensinya tinggi banget. Jadi saran saya, mas pulang dulu ke puskesmas minta obat. Jadi mas minum obat dulu selama seminggu. Mas balik lagi ke sini, mas daftar lagi. Wah, Itu gila, yang membuat lu? Gue bete banget. Gue bete sadadanya. Lu bete karena darah tinggi lo ya? Enggak, gue nggak bete karena darah tinggi gue. Gue bete karena gue disuruh datang lagi, daftar lagi. Yang Gue harus adalah? mengulangi lagi proses antrian dari jam 5 subuh. Gue dari Sawangan Depok, gue mesti ke daerah Jakarta Timur tersebut. Gue bangun setengah 4 pagi, jalan jam 4 pagi, nyampe sono jam 5. Demi gue vaksin. Terus Terus gimana? iya, terus gue bilang kan, ya ampun sus, ini saya dari Sawangan loh, gue bilang itu kan. Saya dari Sawangan, saya jauh banget. Ini saya darah tinggi pasti gara-gara kurang tidur nih. Saya ngantri dari jam 5. Iya pak, tapi tetap nggak bisa. Apalagi umur bapak yang masih muda, harusnya darah bapak, dijelasin sama dia. Iya, aduh, sus nggak bisa apa, langsung disuntik. Dia aja. bukan dokter ya? Dia bukan dokter? Ya suster-suster gitulah pokoknya. Ya. Nggak bisa apa, langsung disuntik aja. Soalnya saya butuh banget buat sertifikatnya gitu-gitu segala macam dan butuh vaksinnya juga kan. Oke. Iya dong, tolong. Waduh, saya nggak berani, mas. Saya nggak berani. Kalau mas mau gitu, ya udah mas. Mau tanggung jawab nggak, mas? Tanda tangan aja di sini, mas. Apa tuh? Di sini tuh apa? Di kertas. Oh, ada kertas. Jadi iya pernyataan Surat gitu. pernyataan. Kalau mas mau tanggung jawab, mas tanda tangan aja sih. Tanda tangan aja di sini, saya nggak berani soalnya. Ya udah iya, saya tanda tangan. Dan dia Saking gimana? udah desperate-nya. Iya. Dia kaget dong. Udah, saya tanda tangan. Nah, mas, ini bahaya loh. Dia goyang juga, dia goyang akhirnya. jadi karena mungkin dia nggak expect ya gue Iya. jawab. Soalnya gue udah desperate banget anjir dari jam 5 subuh. Iya sih, benar. Iya, dari jam 5 subuh akhirnya ya Terus udah akhirnya gue gimana? nggak bisa tetap nggak bisa. Lu, Mas. lu tanggung jawab. Ya udah nggak bisa. Jangan mas, bahaya. Bahaya. Kan saya tanggung jawab, Pak. Ya udah bahaya pokoknya kata dia. Ya udah deh. Gue juga nggak. Soalnya antrian juga banyak kan. Gue nggak mau. Kan ada orang yang bikin lama antrian. Gue nggak mau kayak mereka, ngerti nggak sih? Pas gue nunggu tuh, gue ngerasain bete banget kalau ada orang terlalu banyak nanya. Ya udah akhirnya, gue ngalamin, gue bete banget sih hari itu. Parah, gue bete banget. Jadi gue belum vaksin kedua. Gue akan vaksin kedua di bulan Agustus. Oke, di tempat yang sama. Beda. Oh, Gue udah nah. daftar tempat beda. Nah, itu tapi itu kita masih tanda tanya ya, Ya. karena kebetulan lu vaksin kedua di tempat teman kita yang katanya bisa menyediakan vaksin kedua dari sentra manapun juga. Ya. Nah, itu juga sebenarnya masih tanda tanya apakah bisa nggak sih kalau beda Ya, tempat atau beda penyelenggara kan. Nanti gue update. Nanti kita akan share lagi Sip. di-
Lu gimana Nah, kemarin? kalau secara vaksinasi pertama kan kita semua bareng ya sama. Jadi ceritanya kurang lebih sama lah. Dan kalau itu agak cepet karena kan nggak terlalu banyak banget juga. Paling ceritanya adalah vaksin gua aja yang vaksin apa darah tinggi gue yang 177 itu yang tadi gue bilang. Yang agak tinggi namun ternyata si susternya juga kayak slow banget kayak oh ya udah sama vaksin sebelah sana gitu. Iya. Gue pikir ya udahlah orang itu emang gue udah biasa darah tinggi Iya, gitu iya, kan. iya. Ya udah akhirnya gue vaksin biasa nggak ada gejala apapun juga. Lo vaksin pertama ada gejala nggak? Nggak ada. Aman-aman aja kan. Aman-aman Ya. aja. Nah vaksin kedua di tanggal yang sama gue berbeda gue bareng si Enten teman gue. Nah itu juga chaos tuh. Jadi gue datang di hari kita kan harinya sama sebenarnya. Iya. Gue datang hari pertama itu sebenarnya pas datang masih sepi. Oke. Disuruh daftar, oke daftar kayak biasa. Yang mungkin gue agak risih adalah pas gue ngasih surat itu, oh vaksin kedua ya iya, dikasih lah kita kertas kecil untuk daftar. Oke, ya. Jadi disuruh tulis, ya udah minta minjem pulpen, minjem tulis. Daftar buat besok. Daftar. Ya. Buatnya daftar buat hari saat itu ya. kan mikirnya. Pas daftar, pas dikasih, KTP-nya mana fotokopi KTP? Ya. Loh lah, butuh fotokopi KTP? Gue bilang, lah kan saya vaksin kedua. Iya tetap butuh. Ya di logika gua sih kayak aneh aja kayak kecuali kan udah kesimpan iya data harusnya lu, gitu gitu gitu. loh. Cuman ya oke lah kalau memang sistemnya kan takutnya makin ribet jadi biar aman gitu. Cuman maksud gua adalah At least. ketika lo kasih gua si formulir pertama lo iya. bilang nanti jangan lupa sama fotokopi KTP ya. Yes. Jadi ketika kita ngasih itu udah full. Ini kita udah nulis pas ngasih lah masih kurang gitu loh. Jadi informasinya itu yang kurang Iya. jelas menurut gua. Oke lah, kita udah kasih si Enten fotokopi kan dia kebetulan lagi bawa motor jadi fotokopi. Gue nunggu, kan maksud gue kan kalau misalnya dikasih tau sebelumnya kita bisa bagi tugas kan, gue ngisi Iya. form dia fotokopi gitu Iya, loh. benar. Ini kan jadi wasting time. Iya. Begitu Enten datang rame. Habis fotokopi udah langsung rame, jadi kayak anjir rame. Ya udah kita kasih, kita udah lihat tuh ditumpuk-tumpuk gitu kan di meja ibunya pendaftaran. Udah wah udah bakal ramai nih. Tiba-tiba emang sistemnya agak aneh karena si ibu-ibu itu neriakin untuk ngambil nomor kan, tapi neriakinnya nggak pakai mic. Sedangkan yang jadi gue itu kebetulan di markas TNI Oke. di bilangan Jakarta Timur juga. Ya. Jadi begitu apa ya bilangnya MC apa ya pokoknya dia bacain juga itu tentara yang bacain untuk yang mau disuntik. Ya ketiba nama yang pendaftaran kan nggak pakai mic. Oh. Jadi pas nomornya apa gitu. Iya. Jadi mau nggak mau semua orang mendekat ke meja. Nah sedangkan akhirnya menimbulkan kerumunan deh. Benar. Gitu. Itu agak kursnya ya sedikit kursnya. Nah setelah itu tiba-tiba di tengah jalan dokternya itu bilang kayaknya dia nggak mau terima lagi kalau udah habis 200. Tiba-tiba jadi kuotanya 200. Maksud gue itu kan birokrasi yang tidak jelas antara ini hari ini kalau emang 200 harusnya diomongin di awal. Iya. Jadi yang mau daftar itu tahu kalau oh ternyata 200 udah habis atau enggak gitu. Iya. Jadi di tengah-tengah tiba-tiba si dokter bilang itu 200 ke tentara bingung, tentara ke si ibu-ibu yang pendaftaran. Jadi itu juga bingung lah, jadi ada perdebatan lama-lama akhirnya terakhir diumumin ya udah cuma 200. Tapi ngumumin juga ya udah cuma 200. Kayak nggak official. Iya, jadi kayak yang di sana tuh nggak ada yang denger. Gitu, jadi chaos di tempat pendaftaran dan bingung. Singkat cerita gitulah. Cuman dibilang ya udah nih, kalau misalnya yang sudah dapat hari ini udah dikasih nomor, besok tuh dihitung. Jadi kalau misalnya 201, itu berarti nomor 1 besok. Oke. Ya, jadi itu di ibaratnya di reset lah. Ya. Ya udah nih, akhirnya singkat cerita gue dan Enten dapat nomor 17-18. Oh. Kita udah mikir 17-18 kalau suntik jam 8, setengah 9 atau jam 8 kita harus standby. Ya. Ya kan, besoknya gue datang setengah 8, set sama Enten. Udah rame tuh, makin rame. Tiba-tiba, kan gue datang agak telat kan, jadi si Enten duluan. Tiba-tiba udah chaos, gue bilang, kenapa Ten? Jadi ada satu, katanya sih dokter, jadi kayaknya tiap hari tuh dokternya beda-beda. Nah tiap hari dokternya beda-beda, sistemnya beda-beda. Wow. Aneh banget. Nah dokter yang ini bilang, yaudah nomornya nggak usah dipakai yang kemarin. Dia bikin keputusan. Iya, dia bikin keputusan sendiri. Nah, jadi agak bentrok sama ibu-ibu yang pendaftaran. Kan ibu pendaftaran udah janji. Ada ibu-ibu sama satu mas-mas lah. Ya ampun. Mereka berdua udah janji. Jadi kayak ini, mereka juga bingung. Sedangkan kasihan sih. Jadi si bapak-bapak itu ditanyain mulu sama orang. Bapak-bapak itu sampai kesel kayak, yaudah mas tanya sendiri deh ke dokternya gitu. Karena emang dia bingung juga kan. Ya. Karena maksudnya kok tiba-tiba beda lagi gitu loh, kurang koordinasi. Ya udah akhirnya bingung. Sampai akhirnya gue juga kayak sama Enten udah kesel banget kayak anjir nih kalau ulang. Dan ternyata sistemnya adalah kayak 10 bangku di depan yang buat tensi,
Kan ini sisanya di tenda semua yang guys. Iya. Yang adalah tenda tuh udah full sedangkan orang berdiri. Iya. Jadi si dokternya cuma bilang begitu udah habis, ayo maju 10 gitu doang. Kayak ngangkot. Kayak naik metro mini, tau gak lo? Iya. Jadi kayak kalau udah penuh ya udah cukup besok kayak belakang. Cuma belakang tuh siapa yang duluan nggak tahu gitu. Iya. Jadi kayak wah nggak jelas abis deh. Akhirnya gue mantan udah kesel banget kayak aduh. Udah pasrah lah Iya ya. maksud gue ini nggak jelas dan banyak yang protes kan. Sedangkan itu ibu-ibu banyak lo tuh sendiri ibu-ibu. Oh ya antri gitu. Iya udah kayak gitu lah. Akhirnya untungnya gue nggak tahu gimana karena gue nggak merhatiin detail tiba-tiba si dokter itu udah nggak ada diganti sama tim bapak-bapak yang kayaknya itu baju olahraga tentara sih. Jadi si ibu yang kemarin pendaftaran sama si ada bapak satu lagi yang bajunya sama. Akhirnya mereka yang ambil kendali. Jadi kayak ya udah sistemnya gini dulu antri kayak tadi deh tapi antrinya benar-benar silang jadi berurutan lewatnya. Nah terus si yang punya nomor kemarin didahuluin. Jadi akhirnya yang punya nomor langsung sini gitu. Ya udah akhirnya Happy ending lah ya. Untung gue denger karena gue sama Enten udah di belakang karena kita udah bilang kita antri aja deh. Maksudnya males kan karena itu kita antri. Untung ada yang ngomong kayaknya itu yang nomor deh gitu. Gue langsung gue tanya dulu deh gue bilang gitu. Terus gue tanya ya benar nomor yang kemarin ada. Ya udah sini dulu gitu. Nah pas tensi gue juga udah takut karena kan gue kurang tidur terus gue udah ya agak emosi lah gitu. Jadi kayak wah darah gue tinggi nih. Dan bener. Tapi ya darah 160 per berapa lah gue lupa. Cuman ya 160 itu buat gue standar kan. Dan masih bisa ternyata. Dan masih bisa iya katanya 180 ya katanya. Terakhir tuh batas akhir tuh 180 per 120. Iya, Udah nggak bisa. Karena ya gue ngerti sih karena itu emang Bahaya bahaya karena darah tinggi itu kan kita nggak pernah tahu tiba-tiba bisa apa namanya? Berdampak ke penyakit lain gitu loh. Apalagi ini vaksin kita masih belum tahu gitu. Ya gitulah akhirnya lu happy ending, gua sad ending. Gua masih harus berproses lagi. Lu postpone ending. Jadi ya gitulah yang kita agak sesalkan. Sistem dan birokrasinya mungkin agak gimana ya, bikin kurang efektif. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya emang nggak apa-apa, maksudnya tetap pakai fotokopi KTP nggak mau, kita memaklumi. Tetap catat di kertas juga nggak apa-apa, kita memaklumi. Tapi mungkin ya karena saking emang terburu-buru juga ya vaksin ini supaya kita semua bisa sehat kan. PPKM dibubarkan, PPKM diberhentikan karena orang-orang juga udah banyak yang ngeluh. Jadi mungkin mesti cepet ayo vaksin. Jadi nggak terlalu terkoordinasi dengan baik gitu loh. Jadi ya kita harap semoga kedepannya untuk vaksin-vaksin kayak gini sistemnya udah bagus. Jadi jadi semua bisa terdata. Yang belum vaksin pun bisa tervaksinasi dan kita semua bisa hidup normal lagi. Benar. Iya nggak sih? Dan juga bisa memberikan kesempatan buat teman-teman yang mau vaksin dan belum vaksin tuh biar semua bisa dapat terdistribusi dengan baik. Betul. Jadi teman-teman buat yang mau vaksin, ayo langsung disegerakan. Bisa dicari daftar, karena sekarang udah banyak banget. Udah banyak banget. Jangan pernah ragu karena kita berdua living proof. Ya. Kita nggak kenapa-napa, kita benar-benar nggak ada gejala apapun yang bahaya ya. Jadi kita aman. Jangan lupa vaksin. Ya, oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Lawyer episode kali ini. Agak serius ya. Iya, karena kesehatan. Ya, karena kita mengedukasi teman-teman semua untuk terus vaksin biar kita segera bebas dari pandemi ini ya. Dan bisa ketemu lagi di kehidupan normal pada umumnya. Ya, kangen banget. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah vaksin. Dan juga jangan lupa untuk menjaga imunitas tubuh biar coronanya tidak berani masuk ke dalam tubuh ya. Oke, thank you. Terima kasih. Ya, jangan lupa untuk menyaksikan kita di Moe Production, YouTube Moe Production dan Spotify. Ya, benar. Spotify juga ada, jangan lupa didengar. Jangan lupa ya, di Lawyer Show setiap hari Kamis. Ya, benar. Di jam yang pokoknya nanti kita umumin. Jam 8 malam. Iya, gitu dong. Oke, gua Yeri dan Lodeng. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Sampai ketemu lagi teman-teman di Lawyer Show. Kita pamit. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah, capai lelah, sampai engkau Ngobrol asik dan berisik bersama Lodeng